Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan karunia serta nikmat-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan para sahabat beliau serta umat beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Dan insya Allah ini pertemuan 19 kita menyelesaikan ya, matan ini dan mudah-mudahan bisa sampai selesai nanti ya. Kemudian nanti kita di akhir sesi tanya jawab, kemudian juga penutupan insya Allah ya. Baik, Bu Nadia silakan dibuka slide-nya dari pembahasan mat ya. Dari pembahasan mat Ustadz, kirain dari awal. Ya, yang iya. Berarti bait yang antar Ustadz. itu berapa terakhir? Terakhir kan idgham ya, sebelum mat ya, Bu ya? Iya. Ini Ustadz. Aku sambung Ini benar ya? Kalau sebelumnya idgham betul? Ya, betul. Oke, berarti kita sekarang masuk ke pembacaan ini, Aqsamul Mad. Walaupun pembahasannya sudah ya. Pembahasannya alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, kita bacakan, kemudian beberapa hal yang penting nanti kita bahas atau kita singgung sedikit ya. Baik, silakan Bu dibuka. Ya, bait ke-35 kita mulai. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wahu. Dan jenis mad itu ada mad asli ya, wa far'iyun lahu, dan juga ada yang jenis far'i. Ini sudah kita bahas ya, bahwa terbagi menjadi dua, yaitu asli dan far'i. Wastami awalan tabi'iyan wahu, dan namakanlah yang pertama itu dengan tabi'i, yaitu mad asli ya. Wahu, dan dia adalah ya maksudnya mad tabi'i. Makanya kalau sebagian ada yang menyatakan beda antara mad asli dengan mad tabi'i, maka ini sebagai sanggahan ya terhadap pendapat tersebut, karena yang lebih tepat asli dan tabi'i itu sama saja, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada istilahnya kalau mad asli itu yang memang apa namanya, dari bawaan tasrifiyahnya misalkan itu asli gitu ya, misalkan qala pada apa namanya, alif setelah qaf gitu ya, misalkan kan ada yang misalkan seperti itu, kemudian tabi'i yang tambahannya kalau qala, nah setelah la-nya itu ya. Nah, itu perlu mendatangkan referensi kembali ya dari ulama terdahulu, karena istilah itu memang tidak masalah, akan tetapi kalau kita kembalikan kepada ulama pendahulu kita, maka itu lebih afdal ya, seperti itu. Sehingga kita berpegangan bahwa mad asli itu sama saja dengan mad tabi'i. Baik, selanjutnya Bu. 36, mala tawaqqufun lahu 'ala sabab wala bidunihil huruf tujtalab. Dan tidak keberadaan baginya atas sebab ya, wala bidunihil huruf tujtalab, dan tidak setelahnya huruf yang ada. Baik, maksudnya apa? Kalau mad tabi'i kemarin kan kita definisikan simpelnya itu huruf mad yang setelahnya tidak ada penyebab dia menjadi melebihi 2 harokat.
Apa penyebabnya ya? Ya penyebabnya ada huruf ya, huruf hamzah, kemudian juga ada harokat sukun ataupun juga tasdid. Nah, itu yang menyebabkan bacaan huruf matnya dia lebih panjang ya. Nah, jadi lebih panjang daripada dua dua harokat. Ya, baik. Sehingga kalau tidak ada penyebab itu, maka kembali lagi kepada asalnya, yaitu mad asli ya, kita katakan asal, yaitu dua harokat. Ya, bila setelah huruf mad tidak ada hamzah, sukun ataupun tasdid. Walaupun nanti disebut di sini hanya hamzah dan sukun, tapi kita sudah jelaskan bahwa tasdid pun hakikatnya adalah sukun juga ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung di prolognya. Baik. Kemudian lanjut lagi, Bu. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Ya. Eh, bal itu ya bisa tetapi atau bahkan ya. Ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ya. Huruf apapun selain hamzah atau selain sukun. Ya. Ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Maksudnya kalau tidak bertemu hamzah ataupun sukun ya berarti eh, dia adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ya yakun ya. Tidak bertemu hamzah ataupun sukun maka dia menjadi mad tabi'i. Ya. Baik. Kemudian lanjut lagi. Ya. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Dan mat yang lain ya, dan mat yang lain yaitu mat far'i ya, selain yang tabi'i berarti ada yang far'i ya. Mauqufun ala keberadaannya tergantung atas sabab ya, artinya ada penyebab dia menjadi lebih dari dua harokat ya. Yaitu penyebabnya tentu adalah hamzah dan sukun musjalas secara mutlak ya. Sehingga penyebabnya kita katakan hamzah ataupun sukun ya. Dan kalau kita lebih jelas lagi kita tambahi dengan adanya tasdid. Ya, tasdid. Kenapa di sini dikatakan hamzah sukun saja? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Tadi juga sudah kita singgung. Oke, selanjutnya Bu Nadia. Hurufuhu salah satun fa'iha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Huruf-hurufnya, maksudnya huruf-huruf mad. Ya. Ada 3. Ya. Huruf mad ada 3, ini juga sudah pernah kita singgung di prolog sebelum masuk pembahasan mad. Ya. Min lafzi wayin, ya, wayin. Itu, jadi terkumpul pada lafaz wayin. Waw, alif, kemudian ya. Ya, wahya fi nuhiha. Ya, contohnya atau aplikasinya adalah nuhiha. Ya. Maka dia menjadi mad ya, huruf mad. Dan di sini tentu madnya kategorinya adalah mad tabi'i karena tidak ada hamzah ataupun sukun setelah huruf mad tersebut. Dan spesifikasi dari apa namanya huruf mad itu sudah pernah kita bahas ya. Jadi bukan hanya menyebut kalau dikatakan apa namanya huruf mad itu apa saja, alif, waw, ya. Nah, itu apa namanya kurang kurang jelas kalau seperti itu ya. Nah, alif yang bagaimana, waw yang bagaimana, ya yang bagaimana tentu itu butuh apa namanya lebih kejelasan lagi di situ ya, sehingga tidak rancu ya seperti itu. Karena ada juga nanti yang apa namanya wawu ataupun ya atau bahkan alif yang dia adalah sebagai ziyadah saja, sehingga di situ menyebabkan dia bukan termasuk kategori huruf mad. Ya, bukan kategori huruf mad. Baik. Ya, selanjutnya Bu Nadia. Bait ke-40. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya. Wal kasru dan kasroh sebelum huruf ya.
Oke, ini sudah mulai diinikan lagi ya. Kasroh ya sebelumnya kasroh gitu ya. Dan waw wa qabla wa ada dom ya, dhamma. Ya, syartun wa fathun qabla alfin yultazam dan fathah ya sebelum alif ya. Jadi alif sebelumnya terdapat fathah. Nah, maka itu juga termasuk huruf mad. Tapi kita sudah jelaskan juga di situ masih ada yang kurang karena nanti di sebagian kasus itu apa namanya perlu ada kejelasan juga ya. Ditambahi kemarin baik ada rasum ataupun tidak itu lebih lebih jelas sehingga kasusnya kalau di huruf muqatta'ah maka dia menjadi lebih jelas dan terang dan lebih pasti bahwa itu adalah huruf huruf mad. Oke, seperti itu ya. Baik, lanjutnya Bu Nadia. Ya, bisa Bu Nadia yang 41. Halo Bu. Halo. Assalamualaikum. Terdengar tidak suara? Waalaikumsalam, Ustaz. Iya. Barusan putus, Ustaz. Nggak tahu, kayak koneksi saya kurang stabil ya, atau yang lain juga ngerasa Oh putus-putus. gitu. Oh gitu. Yang suara dari Heeh. Ana? Oh Iya. gitu ya. Lanjut Bu. Tapi tadi Oh jelas kan iya. pembacaan? Mudah-mudahan jelas ya. Sempat putus berapa menit tadi ya. Heeh. Oh gitu Bu, sempat putus ya. Yang lain dengarnya putus atau tidak tadi? Coba Ana tanya dulu yang lain. Sambil diganti aja. Ustaz Irwan Faudi, tadi sempat putus yang suara Ana? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Nggak putus, Oh, lancar. enggak putus ya? Enggak, Ustaz. Oh, berarti di Ibu Nadia berarti, Bu. Iya, di saya sih kayaknya, Ustaz. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita masih pembacaan matannya dan juga terjemahnya. Kemudian kita apa namanya? Singgung sedikit terkait beberapa hal yang sudah kita bahas ya. Baik. Yang selanjutnya yang ke-41. Wallinu min halya wa wawun sukkina. Inin fitahun qabla kullin mu'lina. Ya, qabla kullin mu'lina. Baik. Sebentar ada keperluan dulu. Ya. Kita lanjutkan kembali. Afwan tadi ada perlu sebentar. Baik, yang 41 wallinu min halya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Ya.
Walin dan lin itu huruf lin, min hal ya wa wawun itu huruf ya dan waw sukina yang keduanya disukun. In infitahun qabla kullin u'linan. Jika ada harokat fathah ya infitahun berharokat fathah qabla kullin u'linan sebelum semuanya ya. Artinya ya apa ya kalau di sini urutannya ya dulu ya. Ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Waw sukun sebelumnya berharokat fathah ya. Tadi kemarin sudah kita tambahi supaya lebih lengkap lagi, lebih spesifik lagi ya, terutama di yang huruf muqatta'ah ya. Ya, kalau untuk waw dia selalu ada rosemnya karena tidak terdapat dalam huruf muqatta'ah. Sementara kalau ya itu terdapat di huruf muqatta'ah sehingga kita katakan baik ada rosem ataupun tidak. Itu untuk huruf lin. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi Bu Nadia. 42. Ya, ahkamul mad, hukum-hukum mad. Ya, bait yang ke-42 lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya. Lil maddi dan bagi mad, ya, di sini maksudnya dari al-muallif yaitu mad far'i ya. Ahkamun salasatun. Ya, hukum-hukumnya ada 3 tadum yang sudah ditetapkan ya, sudah tetap. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum, yaitu wajib, jaiz dan lazim ya. Baik. Kalau wajib ini biasanya digandengkan dengan yang muttasil, sementara kalau jaiz dia digandengkan dengan munfasil ataupun yang arid lisukun juga dikatakan jaiz ya. Intinya kalau wajib dia itu tetap ya, tapi tidak mencapai tingkatan lazim ya. Panjangnya tetap dia. Maka muttasil dia digandengkan dengan wajib ya. 4. Walaupun nanti kita mendapati ada cara lain yang 5, tapi dia asalnya kalau dalam semua riwayat atau mayoritas riwayat qiraat itu dibaca dengan tawassut ya, 4. Nah, sehingga ini digandengkan dengan muttasil. Kemudian kalau jaiz digandengkan dengan munfasil, padahal jaiz itu bisa dibaca 2 dan boleh lebih daripada 2 ya. Artinya punya 2 tapi punya panjang yang lain sehingga dikatakan jaiz, boleh gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita singgung, ini tentu pembahasan lintas riwayat kalau munfasil digandengkan dengan jaiz. Karena di riwayat yang lain jaiz itu bisa qasar, bisa 2 dan juga bisa 4 ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang lain juga bisa dibaca 6 di riwayat Warsh misalkan di qiraah Hamzah. Nah, sehingga kalau munfasil digandengkan dengan jaiz ya. Tapi kalau acuan yang kita pakai yaitu riwayat Hafs ya, qiraah Asim, Syatibi ya, maka dia dibaca ya dengan satu cara saja sebagaimana mad wajib ya. Tapi nama munfasil ya sudah melekat di dengan jaiz ya. Kemudian kalau lazim tentu dia adalah yang memiliki panjang ya, terpanjang lah gitu ya, lazim yaitu 6 ya. Maka dia disebutnya lazim. Ya, baik, selanjutnya. Fawajibun inja hamzun ba'da mad fi kilmatin wa za bi muttasil yu'ad. Nah, ini tadi. Ya, fawajibun ya maka yang wajib ya, wajib muttasil gandengannya inja hamzun ba'da mad, yaitu bila ada hamzah setelah huruf mad. Ya, atau kita katakan kemarin huruf mad setelahnya terdapat hamzah fi kilmatin dalam satu kata. Nah, wa za bi muttasil yu'ad ya. Dan mad ini disebut dengan muttasil ya. Nah, maka digandengkan menjadi mad wajib muttasil. Kita sudah bahas itu cukup panjang waktu itu ya. Kita lanjut lagi 44. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Oke. Wa jaizun dan jaiz yang boleh ya. Boleh ya dibaca mad atau qasr ya. Boleh qasr ataupun mad. Nah, kalau di sini madnya maksudnya lebih daripada yang dua harokat. Infusil bila terpisah
Kulun bikil matin wa hadzal munfasil. Semua mad dan hamzah dari satu kata dan mad ini disebut munfasil. Definisinya sudah kita sebutkan bahwa huruf mad yang bertemu dengan hamzah ya misalkan ya. Bertemu dengan hamzah kemudian di lain kata ya. Di lain kata. Maka ini disebutnya jaiz. Makanya identik kalau jaiz itu ya munfasil pasangannya gitu ya. Jaiz pasti munfasil. Itu kalau secara penamaan. Tapi kalau secara rumpunnya mungkin ya kalau kita katakan rumpunnya ya mad arid sukun pun kategorinya jaiz gitu ya karena dia memiliki panjang qasar juga yaitu 2 harokat tapi punya lebih juga. Madlin masuk mana rumpunnya ya rumpun jaiz juga gitu ya. Tapi kalau dikhususkan yang jaiz tentu adalah munfasil ya. Baik, selanjutnya Bu Nadia. Baik, wa jaizun maddun udah ya. Wa mislu dza in arada sukunu ya. Waqfan kata'lamuna nasta'inu ya. Dan seperti ini maksudnya munfasil ya, yang mirip dengan munfasil dari sisi panjangnya wa mislu dza in arada sukunu ya. Yakni yang huruf matnya itu bertemu dengan sukun arid waqfan disebabkan karena waqaf ya. Kata alamuna seperti kata ta'lamun ya, ta'lamuna jadi ta'lamun dan kata nasta'inu ya, dan nasta'in. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, mad arid lis sukun dia memiliki panjang 2 atau 4 ataupun 6. Demikian juga sebetulnya madlin juga. Nah, maka di sini termasuk rumpunnya tadi ya, jaiz juga ya. Jaiz ya, dimisalkan dengan munfasil ya. Yang memiliki 2 tapi ingat ini bukan thariqah syatibiyah ya. Baik, seperti itu. Nah, kalau di sini memang diberikan contohnya kata alamuna nasta'in ta'lamun ya, biasanya di akhir ayat. Nah, ini yang biasanya banyak orang terkecoh bahwa mad arid lis sukun itu adalah mad tabi'i yang berada di akhir ayat. Ya, mad tabi'i yang kemudian ada huruf lagi ya di akhir ayat. Nah, ini tentu pengistilahan yang kurang tepat ya. Pengistilahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat apa? Huruf mad, setelahnya terdapat huruf yang sukun arid, sukun yang tidak asli karena aslinya dia berharokat. Akan tetapi kita sukunkan karena peristiwa waqaf. Nah, itu baru tepat. Ya, walaupun dia berada di tengah ayat atau di tengah bacaan. Kalau kondisinya seperti itu ya tetap saja kita katakan mad arid lis sukun ya. Nah, contoh-contohnya banyak ya kalau kalau kita definisinya seperti yang tadi kebanyakan mendefinisikan yaitu mad tabi'i yang setelahnya ada huruf ketika waqaf gitu ya. Nah, itu kan nanti jadi rancu kan, sudah pernah kita singgung ya. Nah, jadi harus lebih spesifik lagi sehingga tidak menimbulkan kerancuan terkait dengan mad arid lis sukun ketika di tengah misalkan ya. Ya, contohnya kalau kita ini misalkan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kalau kita berhenti di as-samarat fa akhraja bihi minas samarat. Nah, itu hukumnya apa? Kalau kita sudah tadi jelas terkait dengan mad arid lis sukun ya sudah kita mudah saja kita katakan itu mad arid lis sukun gitu. Walaupun dia di tengah ayat ya. Nah, seperti itu. Sehingga tidak akan rancu definisi mad arid lis sukun kalau kita katakan demikian ya. Yaitu adanya huruf mad setelahnya bertemu huruf sukun arid ya. Nah, makanya disebutnya mad arid lis sukun. Itu tidak asli sukunnya karena waqfan. Baik, ini sudah kita bahas panjang kemarin. Ya, selanjutnya bait 46. Ya. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dza badal ka'amanu wa imanan khudha. Ya. Baik, atau sebagai syarat mad yang dihukumi jaiz juga. Nah, ini ya. Ya, di sini menyinggung tentang mad badal masuk kategori jaiz ya. Artinya panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi sudah kita singgung ya bahwa itu adanya di riwayat Warsh. Ya, sementara yang lain tidak ada yang panjangnya seperti itu ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya.
Baik, tapi tidak masalah kita bacakan di sini ya. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dza, atau hamzah yang mendahului atas mad, atau kita katakan eee, apa namanya, hamzah sebelum huruf mad ya, atau huruf mad yang sebelumnya didahului oleh hamzah. Nah, gitu ya. Maka disebut badal. Ya, badal. Kemarin sudah kita rincikan, ada yang mau badal asli, ada yang mirip badal, syabihul badal ya. Baik. Kemudian al-muallif menyebutkan ka'amanu wa imanan hudza. Contohnya seperti amanu, imanan, nah itu ya. Nah, ini paling paling sering ya. Adam, ya, adama itu ya, badal ya. Amanu, imanan ya. Kemudian utu, nah itu ya, utu. Nah, itu ya bisa kita katakan badal juga. Kemudian ada syabihul badal juga, Israil, nah itu ya. Kemudian Al-Qur'an, nah itu tetap kita katakan badal, dan memang nanti ketika riwayat Warsh ada pengaruh juga. Syabihul badal bisa dibaca dengan ketentuan mad badal, tapi tidak semuanya ya. Ada rinciannya masing-masing. Nah, itu nanti silakan diperdalam lagi di riwayat Warsh ya. Kita tidak terlalu panjang menyinggungnya. Oke, kita lanjut lagi Bu, 47. Ya, walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin uwila. Walazimun dan lazim. Ya, berikutnya mad lazim. Apabila terdapat sukun ussila yang bersambung atau satu kata ya. Waslan wa waqfan ba'da maddin uwila. Baik dibaca wasl maupun waqaf setelah huruf mad dibaca dengan tul. Nah, ini kita sudah singgung terkait dengan mad lazim, yaitu adanya huruf mad bertemu dengan sukun atau juga tasdid, ya itu ya. Sehingga di situ dibaca dengan mad lazim, tapi ingat syaratnya dalam satu kata usila. Kalau nanti di lain kata itu beda pembahasan ya, itu terkait dengan pembahasan iltiqa'us sakinain. Ya, pertemuan dua huruf sukun ya. Nah, walaupun sukun pertamanya huruf mad. Nah, tapi nanti konsekuensinya juga akan berbeda ya. Kalau dikatakan dalam satu kata bisa jadi mad lazim, tapi kalau di lain kata ya bisa malah sekalian hadzaf huruf mad. Nah, itu pembahasannya ada di pertemuan dua sukun ya. Baik, kita lanjut mad lazim ya, tadi dibaca dengan 6 harokat. Ya, jenis-jenis mad lazim yang berikutnya. Aqsamul maddil lazim. Ini sudah pernah juga kita bahas. Tidak masalah, kita bacakan saja. Aqsamu lazimun ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ya, kalau udah dijelaskan mah mudah-mudahan udah enak ya. Kalau yang kemarin belum sempat ikut barangkali tinggal lihat di rekaman ya, video ya, di channel YouTube Markas Al-Imam. Silakan. Nah, penjelasannya sudah ya. Nah, silakan tinggal diulang-ulang saja. Kalau di YouTube kan mau diulang puluhan kali juga nggak masalah ya. Tapi kalau kita ulang-ulang kapan beresnya ya. Baik, aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Ya, jenis mad lazim itu ada 4. Ya, ladaihim ya menurut para ulama ya. Nah, jadi hanya 4 saja mad lazim itu. Ya, yang asal. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yaitu pembagiannya pertama ya. Kita bagi berdasarkan apakah dia terdapat di kata ataukah di huruf. Kalau dalam kata ya pertemuan huruf mad dengan sukun ataupun dengan tasdid di satu kata maka disebut kilmi ya, mad lazim kilmi ya. Kalau dia terdapat dalam huruf muqatta'ah maka disebut mad lazim harfi. Nah, ya. Sudah pernah kita bahas ya. Jadi kilmi dan harfi ini tergantung kondisi atau letaknya. Nah, ini ya penting. Jadi nanti kita menamakannya jelas gitu. Apakah ini mad lazim kilmi ataukah mad lazim harfi. Oke, kita lanjut, Bu. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Keduanya dibagi lagi. Jadi kilmi dibagi lagi menjadi mukhaffaf dan mutsaqqal, kemudian juga harfi juga sama dibagi menjadi mukhaffafun mutsaqqalun. Ini sudah ya. Jadi lengkap ya, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal.
mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqqal. Ya, seperti itu. Sehingga sudah lengkap semuanya. Yang mukhaffaf juga sudah kita katakan bila bertemu ya huruf mad bertemu dengan sukun. Ya, bertemu dengan sukun, sukun yang asli dalam satu kata, maka kita katakan mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau di huruf, nah, dan ini biasa disebut rumusnya apa? Naqasa asalukum ya, naqasa asalukum atau kama asal naqas nanti akan disebutkan di sini. Maka itu mad lazim harfi mukhaffaf kalau yang itu. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf ya. Kemudian kalau mustaqqal ya, mustaqqal dalam satu kata ya. Afwan, kilmi dalam satu kata itu pun terbagi menjadi dua, mukhaffaf mustaqqal, harfi pun dibagi menjadi dua, mukhaffaf dan mustaqqal. Ya, pembahasannya sudah kita singgung ya sebelumnya. Dan apa namanya? Ini sudah jelas kalau yang mad lazim kilmi mukhaffaf itu terdapat di ini ya, al-ana itu saja. Al-ana ya. Ada sih pendapat yang lain mengatakan bahwa kalau waqaf di lafadz as-shalah, ya huruf mad bertemu dengan sukunnya asli di situ yaitu ha-nya, maka itu masuk kategorinya mad lazim ilmi mukhaffaf ya. Akan tetapi ini masih debatable, artinya ada yang mengatakan itu memang demikian sehingga konsekuensinya dia dibaca 6 harokat, tapi ada juga yang mengatakan dan ini jumhur ulama ya mengatakan itu kalau kita wakaf pada lafadz as-shalah, az-zakah, at-taurah ya, itu di situ ada huruf mad kemudian setelahnya ada ta' marbutah, maka jumhur ulama menyatakan bahwa itu adalah mad arid lis-sukun. Ya, mad arid lis-sukun. Ya. Bisa dilihat di kitab Hidayatul Qari la Tajwidi Kalamil Bari ya. Itu di halaman sekitar 420-an ya. Di kitab Hidayatul Qari la Tajwidi Kalamil Bari karya Syekh Abdul Fattah Sayyid Azami Abdul Fattah Al-Marsafi ya. Halamannya 420-an. Ya. Itu pembahasannya lengkap. Jadi ada dua pendapat besar ya terkait dengan wakaf pada lafadz as-shalah, at-taurah, az-zakah ya. Yaitu huruf mad yang setelahnya ada ta marbutah kemudian wakaf di situ ya. Oke. Kemudian yang berikutnya fahadi arba'atun tufassalu, dan inilah 4 jenis yang dirinci pada bait berikutnya ya. Baik, silakan Bu Nadia dilanjut. Fa'in bikil matin sukunun ijtama ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Maka apabila pada satu kata ya sukun maksudnya bertemu dengan sukun huruf madnya dalam satu kata ya harfi mad fahuwa kilmiyun waqa, maka disebutnya mad lazim kilmi. Ya, tadi sudah kita singgung dan sudah kita bahas juga di sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut lagi Bu. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada. Ya, atau pada huruf hijaiyah yang terdiri atas 3 huruf. Ya. Wujida yang terdapat pada 3 huruf dan huruf mad di tengahnya, ya berada di tengahnya. Maka disebut mad lazim harfi, ya bada tampak jelas. Oke, kita sudah singgung juga kemarin terkait ini, ya pada huruf muqatta'ah, ya. Ketika kita mengucapkan nun, nah itu kalau rosamnya sih hanya huruf nun, tapi kalau kita ucapkan dia ternyata nun waw nun. Nunnya dhammah, wawunya sukun, ya sukun, wawunya, kemudian nunnya juga sukun juga, nun. Nah, kemudian qaf, nah itu juga sama itu. Ada huruf matnya di tengah, kemudian bertemu dengan sukun, ya. Nah, ini disebut juga dengan mad lazim, jelas bacanya 6 harokat. Ya, atau dengan iswa atau dengan tul istilahnya. Nah ini kalau konsepnya kita sudah kuasai, mau di riwayat manapun insya Allah kita paham. Kenapa ini kok bisa dibacanya 6 harokat? Nah itu ya. Ya karena ada huruf mad di situ. Ya, jelas ada huruf mad. Kemudian setelahnya ada tasdid misalkan. Maka dibaca 6. Nanti misalkan dalam riwayat Al-Bazi ataupun Kumbul ya. Di Ibnu Katsir itu ada bacaan yang agak berbeda dengan Red House. Kemudian dibacanya dengan 6 harokat. Ya. Atau juga misalkan
di riwayat yang lain, misalkan riwayat Hamzah ataupun Warsh ya, ataupun di riwayat yang lain juga ada, yang misalkan wallai ya, ada yang bacanya wallai, wallai, ini bisa dibaca, kok bisa dibaca 6 harokat ya? Kalau kita sudah tahu konsepnya tentang mad lazim, otomatis kita sebut ini mad lazim jelas ya, wallai, walaupun itu nanti kalau belajar riwayat yang apa namanya, ada bahasan tentang ini, itu yang hamzahnya itu bisa tasil, kemudian bisa juga menjadi ibdal gitu ya. Nah, kalau yang ibdal itu jadi ya, sehingga bacanya wallai. Iya-nya sukun, kemudian sebelumnya ada huruf mad. Ya jelas itu dibacanya 6 harokat. Ini contoh saja, kalau dalam riwayat yang lain kalau kita sudah paham konsepnya, konsep tajwidnya, maka tidak akan bingung. Oh, ini pasti dibacanya 6 harokat gitu ya. Baik, seperti itu. Kita lanjut lagi. 52, Bu. Kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun, ya, itu mukhaffafun ya, Bu ya. Makhaffafun. Makhaffafun, ya. Nah, nanti diganti saja mukhaffafun kullu idza lam yudghama. Nah, baik. Ini juga sudah kita singgung ya. Kalau diidghamkan, patokannya yang penting kalau diidghamkan, sehingga sering ada yang nanya, "Ustaz, kalau itu ain sin itu kan ikhfa, kenapa nggak masuk mushafal saja?" Ya kan sudah kita jelaskan, patokannya adalah diidghamkan. Nah, lam mim itu jelas diidghamkan, lam ya. Dalam pengucapannya ada mim sukun, kemudian bertemu dengan lam lagi, berarti idgham mutamathilen, atau orang biasa sebut idgham mimi atau idgham syafawi ya. Berarti di situ musaqqal ya. Kemudian qasim mim gitu ya. Sin memang ada nun sukun tapi bisa diidghamkan ke dalam mim ya itu ya. Sehingga masuknya musaqqal ya. Musaqqal, dan musaqqal ini hanya terdapat pada lam dan sin saja ya. Kemarin sudah kita kaji, kita bandingkan ya, apakah naqas asalukum itu atau kam asal naqas itu semuanya mukhaffaf dan musaqqal, ini sudah kita singgung ya. Sehingga jelas gitu ya. Ini mukhaffaf, oh ini musaqqal gitu ya. Tapi ingat tadi di huruf muqatta'ah hanya sedikit yang dibaca dengan musaqqal. Karena nanti kalau lam kalau bertemu dengan ro ya otomatis dia nggak jadi musaqqal lagi, dia hanya mukhaffaf. Alif lam ra gitu ya. Di situ bukan ini ya, sehingga tidak generalisir gitu ya. Lam ini pasti mukhaffaf musaqqal. Entar dulu, yang bagaimana dulu ya. Nah, sin, kemudian yang nun itu. Enggak lah ya kalau yang nun itu. Nah, kemarin sudah kita uji coba bahwa hanya terdapat pada lam dan sin saja. Dan itu pun enggak setiap lam ataupun sin pada huruf muqatta'ah kemudian kita katakan musaqqal. Yang penting patokannya adalah udghima, diidghamkan. Ya, kita lanjut lagi, Bu. Walazimul harfi awwal as-suwar wujuduhu wa fi samaninin hasr. Ya. Walazim, dan lazim harfi awwal as-suwar ya, awwal as-suwar. Ya, pada awal-awal surah ya. Karena setiap huruf muqatta'ah itu ya hampir semuanya ya di awal surah ya. Kita katakan semuanya bahkan. Wujuduhu fi samaninin hasr, dan keberadaannya pada 8 huruf yang teringkas. Ya. Baik. Ini sudah ya, sudah kita singgung terkait mad lazim harfi. Ya, kita lanjut, Bu. Ya jama'uha hurufuhu kam asal naqas. Nah, ini sudah ya. Sudah kita singgung kam asal naqas atau sebagian naqas asalukum ya. Kemudian juga terkait ain yang kemarin jadi debatable juga sudah kita singgung. Ain ada yang memasukkan pada madlin saja, tapi ada yang memasukkan ke dalam mad lazim juga ya. Baik, ini sudah pernah kita bahas. Kalau ingin tahu lagi silakan disimak lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kita tinggal baca-bacain dan kita ringkas saja ya yang sudah pernah kita bahas secara panjang lebar ya. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhos.
ya, dan ain, ya ini tadi yang kita singgung, yaitu wajahain, dia ada dua wajah, ya ada dua cara. Waktu lu akhas, dan memang yang lebih utama adalah tul, yaitu atau isba, yaitu dengan 6 harokat ya. Nah, kemarin sudah kita singgung, mau pakai apa pendapat yang dia adalah madlin silahkan gitu ya. Mau menggunakan mad lazim pun silahkan ya. Sudah kita singgung. Tapi kalau dilihat dari sisi apa namanya sebab ataupun ininya landasannya gitu ya. Nah, maka yang lebih kuat tentu adalah dia masih kategori mad lazim. Ya, seperti itu. Kita sudah singgung itu. Kita lanjut lagi. Wa masiwal harfi tsulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Ini kita sudah bahas di mad mulhaqatul mad tabi'i, yaitu hukum-hukum yang semisal dengan mad tabi'i. Nah, kalau di sini kan nggak urut ya. Nah, maka kalau ngacunya dari matan saja bisa saja, cuman kalau sistematikakan itu menjadi bingung ya. Tadi di awal udah mad tabi'i, sekarang nyinggung lagi mad tabi'i lagi gitu ya. Nah, makanya sengaja kemarin anak dahulukan pembahasan itunya ya dibandingkan matannya biar enggak bingung ya. Nah, mudah-mudahan sih kemarin sudah dijelaskan jadi lebih lebih bisa nangkap gitu wa masiwal harfi sudati ya. Mad tabi'i harfi ini yang kita singgung ya. Tabi'i harfi yaitu yang terkumpul nanti yang dikatakan di situ hayun tahur ya. Nah, kemudian ha ya, kemudian juga ya, nah gitu ya. Nah, baik itu hanya 2 huruf saja yang dipakai. Walaupun aslinya sudah kita singgung juga ada hamzahnya, tapi hamzahnya hadzaf ya. Karena semuanya hamzah kemudian dihilangkan dan orang Arab memang tidak terbiasa mengakhiri dengan hamzah ya. Baik, dengan hamzah sukun. Baik, silakan Bu dilanjut lagi. Ya, ini wadzalika aidzan fi fawatihi suwar. Ya, pada pembuka surat ya, fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Baik, itu terdapat pada hayyun tahur atau hayyin tahirin ya. Nah, itu sudah kita singgung ya. Baik, namanya adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Oke, kita lanjut lagi. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silhu suhairan man qata'a kadza ishtahar. Baik. Ini terkumpul ya dalam rumus ya. Yang 14 itu sebagai pembuka surat terkumpul dalam silhu suhairan man qata'a. Ya, ini apa namanya? Yang menjadi fawatih suwar di sini ya. Qad, lam, ha, sin, ha, ha tadi ya. Baik. Nah, dan inilah yang telah masyhur atau yang telah dikenal idza ishtahar. Ya, kita lanjut lagi, Bu. Khatimah ya, tinggal penutupan saja. Wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Dan alhamdulillah telah sempurna syair ini ya, dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang sempurna ya, ala tamamihi bila tanahi, yang sempurna dan saya ini dengan pujian yang tidak terhingga, tidak ada batasnya bila tanahi ya. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang begitu dalam dari al-muallif ya, karena ternyata ini bisa diselesaikan ya. Karena kita ketahui bahwa banyak juga dari kalangan ulama yang menulis tapi tidak sampai selesai. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi, walaupun banyak tulisan yang selesai, tapi ada juga tulisan yang tidak sampai selesai, yaitu Syarhul Muhadzab ya. Syarhul Muhadzab misalkan. Itu sampai dilanjutkan lagi oleh ulama generasi setelah beliau, tapi ternyata belum selesai lagi, disempurnakan lagi. Nah, itu ya. Kemudian apa namanya? Beberapa ulama yang lain pun banyak ya yang menuliskan buku tapi tidak sampai selesai. Maka ketika menuliskan buku
ya dari awal kemudian bisa selesai sampai tuntas akhir apa yang dituju, maka ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna kita menuangkannya ya dalam bentuk tulisan sehingga apa namanya menjadi amal jariah yang sempurna tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa kita sempurnakan ya. Tidak ada nikmat yang lain lagi ya kecuali nikmat tersebut terutama bagi penulis kitab ya. Baik, kita lanjutkan. Abiyatuhu nadun badali nuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Oke. Bait-bait syairnya terhimpun dalam nadun bada. Ini tidak terlalu kita bahas karena memang ini tambahan saja ya, bahwa di sini ada huruf-huruf Arab ya, huruf-huruf Arab. Karena huruf Arab itu kan terbagi menjadi dua ya, ada hijaiyah ya, huruf hijaiyah yang kita kenal ada 29 yang disusun oleh Imam Nasr bin Asim ya, yang sampai 29. Kemudian juga ada huruf abjadiyah yang memang sudah ada dari semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW ya, abjad, hawas, sauti, kalamun dan seterusnya gitu ya. Nah, huruf abjadiyah itu mengandung angka juga. Kalau kita urutkan ya, abajadin ya, ya, hamzah, ba, jim, dal dan seterusnya 1 2 3 4 5 ya, dan total semuanya nanti sampai 100. Sehingga kalau kita acuannya dari situ, dari huruf abjadiyah tersebut, maka kita akan mengetahui maksud dari penulis di sini. Nadun bada ya, jumlah baitnya ada berapa di situ ya. Kalau kita jumlahkan nun nanti berapa, dal berapa, ba berapa, dal berapa, kemudian hamzah lagi, alifnya dianggap hamzah. Maka kalau kita total semuanya ada 61 bait ya. Ada 61 bait. Lidzinnuha bagi orang yang cerdas, maksudnya ya memang yang belajar ya, yang paham tentang ini. Tarikhuha tahun ditulisnya ya adalah busyra liman yutqinuha ya. Nah, ini akhir penulisannya. Ada yang bisa menyebutkan busyra liman yutqinuha ada berapa? Halo? Ada yang bisa menyebutkan? Ustaz Prasetyo barangkali? Masih bersama kita? Ya, sengaja nggak sebutkan dulu. Atau Bu Subani ada aktif nggak Bu? Suara anak terdengar nggak ya? Terdengar Ustaz. Terdengar ya. Bu Subani tahunnya berapa tuh Bu? Busyra liman yutqinuha itu ada berapa? Apa Ustaz? Itu loh yang tahunnya. Tarikhuha, busyra liman yutqinuha. Terhimpun pada busyra liman yutqinuha. Itu tahun berapa selesai tulisannya? Nah, Ustaz, anak agak lupa Ustaz. Ya, nyontek dulu lah, nggak apa-apa. Nyontek Ustaz. Lupa Ustaz. Nah, tahun 1000 berapa? 1440 Ustaz. Berapa? 1198. 1198. 1198. Itu ya, busyra liman yutqinuha ya. Oke. Ya, Ustaz Prasetyo ngecat juga tuh 1198. Ya, itu ya. Kalau di jumlah itu ba, sin, ro, ya di situ ya. Kemudian lam, mim, nun dan seterusnya ya. Kalau di jumlah di total ya tinggal acuannya tadi ya. Huruf abjadiyah itu tadi yang terkandung angka ya. Nah, oke. Baik. Cukup ya 1198. Kita nggak terlalu bahas lebih jauh lah ya. Nanti silakan apa namanya? Dibaca-baca atau searching di Google juga insya Allah ada ya. Apa namanya? Urutan itu. Ini hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4 dan seterusnya ya. Nah, silakan dicari saja di pembahasan huruf abjadiyah ya. Nilai atau angka pada huruf abjadiyah. Tinggal di jumlah ternyata memang hasilnya demikian ya. Tadi nadun bada 61, busyra liman yutqinuha 1198. Baik, kita lanjut lagi Bu Nadia.
Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i Ahmada. Ya. Kemudian salawat serta salam abada selamanya. Kita haturkan selamanya ya. Seterusnya. Jadi setiap kali kita memulai segala sesuatu ataupun mengakhiri sesuatu ya, pekerjaan yang baik tentunya, maka kita ucapkan salawat serta salam ya kepada ala khitamil anbiya'i Ahmada, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika pembuka khutbatul hajah misalkan ataupun ketika penutupan maka kita aturkan salawat serta salam. Maka di sini pun penulis mencontohkan demikian. Di awal salawat serta salam, di akhir pun salawat serta salam. Kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini menggunakan nama Ahmada, itu nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Nama masyhurnya Nabi Muhammad SAW, tapi nama lainnya ada Ahmad, kemudian juga ada yang lainnya ya. Nah itu pernah beliau sebutkan dalam hadis atau nukilan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan nama-nama ini. Dan Ahmad ini termasuk yang disebutkan juga di dalam Al-Quran ya. Mim ba'dismuhu Ahmad ya. Walaupun ini jadi bantahan juga bagi kalangan Nasrani ya, bahwa ini Ahmad loh bukan Muhammad ya. Kalau belum begitu paham tentang itu ya pasti akan rancu. Bukan Muhammad tapi Ahmad ya. Padahal Ahmad ya ataupun Nabi Muhammad ya. Nah, itu sama saja ya. Karena beliau yang menyatakan sendiri bahwa nama beliau bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, tapi disebut juga dengan yang lain, Abul Qasim lah, kemudian yang lainnya ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan Bu, bait terakhir ya. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i ya. Dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita aturkan juga salawat serta salamnya. Nah, kemudian was sahbihi dan juga sahabat Nabi, tabi'i dan seluruh pengikut beliau, wa kulli qari'in dan seluruh pembaca Al-Qur'an ya. Seluruh pembaca Al-Qur'an ini selalu didoakan alhamdulillah oleh para ulama. Di Matan Jazari pun sama ya. Pembaca Al-Quran, wa kulli sami dan juga para pendengarnya, masya Allah. Ini mendapatkan doa juga dari mu'allif dan orang yang membaca matan ini, ya, membaca matan Tuhfatul Atfal, ya, baik pembaca Al-Quran ataupun yang menyimak bacaan Al-Quran maka didoakan, ya, supaya mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bait demi bait dari matan Tuhfatul Atfal ini ya. Nah, kalau pembahasan lengkapnya alhamdulillah sudah pernah kita bahas ya di kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan kalau di akhir sengaja kita percepat karena yang inti-inti di dalam Tuhfatul Atfal sudah kita bahas ya. Hukum non sukun, tanwin, hukum mim sukun, idgham sudah kita bahas juga. Mad yang cukup panjang kemarin ya sudah kita bahas juga. Tinggal alhamdulillah kita bisa selesai dari pembahasan matan Tuhfatul Atfal ini. Baik. Berarti sekarang penutupan ya, betul. Ya, ternyata sampai 19 ya, pertemuan ke-19 ini alhamdulillah kita bisa selesai ya. Biidznillah taala. Baik. Sebelum penutupan ya, penutupan cuma sebentar ya, enggak usah lama-lama. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Dari antara peserta ini, ada yang ingin bertanya, alhamdulillah. Ini ada berapa yang ini? Kalau ini ada 13, kurangnya Ana berarti 12 ya. Alhamdulillah. Dari sekitar berapa ya waktu awal itu? Berapa ya Bu Nadia waktu awal ya? Awal-awal itu. Masih ingat nggak Bu? Dulu. 30-an kayaknya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berarti berguguran. Seleksi alam biasa. Ya, seleksi alamiah. Memang begitu sih. Jangankan kita yang di Indonesia ya, banyak yang menyatakan para masyayikh juga di Mesir ataupun di Saudi kalau udah belajar apalagi sampai panjang itu ya berguguran di tengah jalan itu udah biasa ya. Apalagi bagi kita orang Indonesia ya. Baik, alhamdulillah. Ya, berarti masih ada ya sampai 12 atau 13 lah gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan.
Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sepertinya belum ada ya, belum belum ada yang bertanya ya. Bu Nadia, ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Belum Ustadz, belum ada kayaknya. Belum atau nggak ada? Ini mah udah Bingung. penutup, nggak ada kayaknya. Bingung mau nanya apa. Apa tanya Ustaz? Ya silakan Ustaz Prasetyo. Ini apa namanya? Tentang pembahasan idgham dulu itu. Itu cara mudah menghafal huruf-huruf idgham yang apa namanya? Yang mutajanisan ya, yang pertengahan itu gimana Ustaz? Atau ada bait tertentu di matan yang lain mungkin? Kalau ini sih belum pernah Ana temukan ya, tapi barangkali nanti kalau ada ya alhamdulillah gitu ya. Yang mutajanisan itu sudah pernah Ana sebutkan belum Ustaz? Nah, Waktu di Ustaz sudah. pertemuan berikutnya, kalau sudah kan caranya ya. Iya. Batasa, terus apa lagi? Tapi Pertemuannya itu. kelihatan masih susah Ustaz. Kalau bentuk nazam kan insya Allah lebih mudah hafalnya. Oh ya. Cuman sayangnya belum ada yang menazamkan nih. Kalau Ustaz bisa menazamkan itu bagus. Nah, Atau bisa disebut apa namanya, disusun seperti kata gitu ya. Nah, itu mungkin lebih enak ya. Ya, tapi sampai sekarang sih belum Ustaz. Ada juga nggak apa namanya ya, belum sempat juga memikirkan sampai ke sana ya. nah Ustaz. Itu saja Ustaz. Tapi kalau mau divariasikan boleh Ustaz, silakan ya. Nggak harus ini apa namanya mutlak seperti yang pernah Anda jelaskan ya. Nah, Ustaz. Batasa, dal, zal, ya kemudian apa? Satu lagi to ya. Nah, Anda pikir sudah cukup mudah, tapi memang ada aja yang susah ya. nah Ustaz. Gitu ya. Batata, dal, zal, to. Iya. Emang sih harus sering diulang-ulang Ustaz ya. Harus sering diulang-ulang aja nanti biar hafal gitu ya. Oke. Tapi kalau tadi dikatakan adakah di kitab yang lain ataupun rumusannya, sampai sekarang sih Anda belum menemukan ya. Ya, nanti kalau ada yang menemukan boleh nanti silakan disampaikan. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Tanya Ustadz. Ya, akhirnya ada juga. Oh berarti tadi belum ya, Bu? Ya silakan. Yang mad badal kemarin sama mad iwat itu, kemarin itu berarti huruf madnya itu termasuk yang tidak ada rosemnya ya Ustadz ya? Betul. Mad Mad iwat badal ya? dan mad iwat. Mad badal? Badal ada rosemnya kan? Kemarin tuh saya dengarnya tuh Maksudnya iya ya, ada enggak jadi yang Ustadz. Kemarin imanan itu ada Iya, rosemnya. Yang mana? Yang amanu itu. Ya kalau berarti itu saya salah ya. dengar mungkin. Gimana Ustadz? Saya Ya, bingung. ada yang ada rosemnya, Bu. Ada juga yang tidak gitu. Oh, yang asli badal itu berarti termasuk tidak ada rosemnya. Yang asli badal. Iya kalau yang adamu ya. Kemudian amanu, iya itu ya. Tapi kalau yang imana ada, Bu. Kalau yang imana ada. Ya mudahnya ya baik ada rosem ataupun tidak lah sudah. Simpel kan jadinya kan. Itu di bagian prolog kan sudah kita bahas ya. Huruf mat mau ada rosemnya atau tidak, dia tetap kita katakan huruf mat bila memang kategorinya seperti itu ya. Ada waw sukun sebelumnya didahului oleh huruf berokat dhamma ya, ataupun ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf berokat kasroh itu ya. Tapi kalau sabiul badal hampir semuanya ada ya, Bu ya. Ya, hampir semuanya ada gitu. Israel ada di situ. Paling Al-Qur'an yang di sebagian mushaf itu nggak tertulis ya. Nah, tapi kalau yang lain ada sih. Kepalanya ada, kemudian setelahnya alif itu ya. Al-Qur'an nah, itu ada. Baik, seperti itu, Bu. Kalau mat iwat baru
tidak ada rosamnya kalau mad iwad itu sudah pasti. Ya. Karena dia adalah Hmm, perubahan dari kata tanwin. Oke. iya. Tapi alifnya itu emang bagian dari rosem kan ya Ustadz maksudnya? Itu termasuk rosem. Kalau alifnya rosam, iya alifnya rosem. Iya. Tapi kalau di Mm-mm. kata huruf madnya tidak ada rosamnya. Oh iya, Ya, baik-baik Ustadz. itu hanya alifnya alif tambahan saja di situ ya. Tambahan dari sisi rosam saja. Oke. Mm-mm. Ada yang lain barangkali? Sedikit aja Ustadz. Ya, Bu Farida Kalau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau di surat Al-Baqarah ayat 237 Ustadz itu farotum itu enggak ada hukumnya ya atau idgham? Bukan ya Ustadz? Yang mana? Farotum. Yang dot sukun. Dot sukun. Dot sukun dan taknya itu To apa? Ta. Farodtum. ya Ya, farotum. hukumnya kita katakan izhar saja, Bu. Izhar. Secara umum izhar. Gitu. Ya. Ya, makanya yang kaidah itu ya, Bu ya. Mungkin yang pernah saya sebutkan juga barangkali. Pada asalnya semua huruf itu hukumnya adalah izhar. Semuanya asalnya ya. Nah, seperti itu. Semua huruf itu hukum asalnya adalah izhar. Nah, tapi nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi tertentu ya, sesuai dengan sebab tertentu. Nah, itu bisa jadi berubah. Berarti kalau kita katakan yang paling banyak apa? Ya izhar gitu. Paling banyak setiap pertemuan huruf itu izhar gitu paling banyak. Karena itu hukum asalnya. Ya. Baik, seperti itu, Bu ya. Jadi kita katakan izhar saja. Izhar gitu tanpa ada embel-embelnya. Ya. Ya. Baik. Satu lagi Ada lagi? Ustadz di ayat kursi itu ada untuk apa namanya kemarin tingkatan mat arid sukun dan matlin. Di dalam ayat Yang mana? kursi itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan kalau kita berhenti di situ berarti mad arid sukun. Kemudian kita bertemu la ta'khudhu sinatu wala naum. Misalkan saya berhenti lagi berarti di situ matlin. Kemudian di akhir ayat kursi itu ada wahwal aliyul azim berarti mad arid sukun lagi gitu. Iya. Berarti itu mana yang lebih kuat? Jadi kita mengambilnya dari mad arid sukun yang awal lebih kuat baru matlinnya berada di setelahnya ataukah awalnya matlin dulu kemudian mad arid terakhir atau bagaimana itu kan Kalau kuat ya tetap arid sukun yang lebih kuat. Mau dia setelah ataupun sebelum gitu ya, sebelum huruf lin itu, Bu. Tinggal nanti kombinasinya aja, Bu. Kombinasinya aja nanti yang itu, yang sudah pernah kita bahas kan waktu itu. Ya, kombinasi berarti dari Ustadz letaknya gitu. Kalau yang kuatnya tetap mad arid, Bu. Kalau kuat tetap mad arid. Mau dia duluan, mau yang di akhir dia tetap yang lebih kuat. Gitu ya, Bu ya. Atau ada yang lain yang belum jelas? kombinasi letaknya itu berarti bagaimana Ustaz? Ya, Kombinasi letaknya. Kombinasi berdasarkan susunan letaknya itu, Bu. Jadi kalau misalkan kita wakafnya di qayyum dulu ya, Bu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti kan kita mendahulukan ya, kita awal membaca gitu ya, awal membaca itu dari ayat itu gitu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita wakaf di situ berarti mad arid duluan gitu, Bu. Ya, mad arid duluan. Kemudian baru yang berikutnya kita wakaf lagi wala naum. Nah, baru madlin kan. Ya. Sehingga kalau aridnya 2 ya, maka linnya berapa? Linnya berapa, Bu? Naumnya bisa juga dibaca 2. berapa? 2 kan? Juga. Ya. Kalau nggak bisa lebih ya. Nah, kemudian baru kalau qayyumnya 4 dibaca dengan tawasul maka naumnya berapa? 4 atau 2. Nah, Allahu gitu. la ilaha illa huwal qayyum. Ya, 4 berarti 4 atau 2 gitu ya. Kemudian Ya, azim yang di bawah itu ngikutin arid yang sebelumnya aja, Bu. Ngikuti arid yang sebelumnya. Karena kan kalau kita sekali baca kan kita milih, Bu. Milih satu kan.
Misalkan qayyum dibaca 4, nah gitu kan. Naum dibaca berapa? 2 karena bisa dibaca 2 gitu kan. Azimnya berapa? Yang ikutin qayyum, Bu. Dibaca 4 sama. Paham ya, Bu ya? Hmm, Jadi ya, tetap ya. kalau yang hukumnya sama dibacanya sama. Wal lafdzu fi nadhirihi kamitslihi kata Imam Ibnu Jazari. Kalau hukumnya sama ya baca dengan cara yang sama gitu. Meskipun Sama-sama tarik sukun azim ya. itu bisa 2 ya. Sebetulnya bisa Kenapa? 2 ya Ustaz, azim. Kalau matlinya lebih dulu 2 tadi, mestinya azim itu bisa 2 atau 4 kan? Tapi karena Ya, mengikuti cuman qayyum jadi 4 ya. iya, cuman karena kita udah berhenti di qayyum duluan kan dengan cara 4 Hmm, harokat kan, tawassut kan. Yang ngikutin jadinya ya. antimnya. Kecuali kalau kita bacanya di naum itu 2, kemudian azim kita mau baca 2 juga, ya berarti nanti seterusnya alim juga dibaca 2 gitu. Qirafiddin dibaca 2 gitu ya. Afdalnya begitu, terasi ya. Nah, arid lisukun, arid Nah, lisukun, arid lisukun. Lin, 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 terus gitu. Gitu, dalam sekali baca itu. Ya, sekali duduk lah kalau bahasa ini. Ya, sudah jelas Ibu? insyaallah. Jazakallah. Ya. Oh iya. Ada lagi yang lain? Ustaz, apa mau tanya Ustaz? Ya, Bu Subhani silakan. Ini berkaitan dengan tingkatan bacaan idhar Ustaz. Bacaan idhar kan punya tingkatan tinggi atau ali, kemudian sedang atau wusta, dekat Hmm. atau rendah. Hmm. Terus? Itu pengaruh kebacaan atau maksudnya itu apa ini Ustadz? Pengaruh kebacaan. Seandainya bacaan yang ali, tingkatan yang ali itu bacanya seperti ini, nanti terus yang ustadz seperti ini tuh beda nggak? Tingkat apa bacaannya gitu Ustadz? Iya bisa kita katakan seperti itu ya pengaruh. Tapi kalau kita pengucapannya sesuai dengan makhrajnya Bu, kalau kita baca sesuai dengan makhrajnya, artinya makhrajnya pas ya Bu ya, maka itu otomatis sebetulnya. Ya Bu ya, paham ya? Jadi identifikasinya begini, kalau dia izharnya kok nggak jelas, berarti makhraj nunnya juga nggak jelas gitu Bu, nggak tepat gitu ya. Ataupun huruf setelahnya juga nggak pas gitu ya. Nah seperti itu. Jadi di antaranya memang ya pengaruh juga Bu, pengaruh ya. Kalau yang Ali contohnya apa Bu? Contohnya? Yang ali itu bertemu dengan anharu. Nah, anhar. Ya, hanya kan juga jelas, nunnya juga jelas ya. Anhar. Tapi kalau kita baca anhar, anhar, ya berarti kurang tepat tuh. Ada yang kurang tepat itu makhrajnya tuh Bu. Ya. Nunnya atau bisa juga karena hanya nanti geser gitu. Anhar itu yang nggak jelas. Ya. Baik. Tapi kalau kita sudah pas makhrajnya, baik yang nunnya, tanwinnya maksudnya ya juga sama, kemudian huruf izharnya, maka itu udah otomatis Bu. Dia akan jelas gitu ya. Akan lebih jelas tingkatannya dibandingkan yang nun bertemu dengan apa Bu? Ghain ya. Iya. Nun bertemu dengan ghain, dengan nun bertemu dengan kha ataupun tanwin pun demikian gitu kan. Nah, itu dani ya maksudnya kategorinya ya. Rendah. Dan juga dia lebih berpotensi bagi yang tidak ahli membaca atau kurang ahli membaca, dia akan menjadi geser dari izhar gitu kan. Nah, banyak yang bacanya min khairin, jadi nggak jelas ya. Nah, di sini maka faedahnya apa dari kita mengetahui itu supaya ini izhar gitu. Ini izhar, jangan dibaca dengan cara yang lain atau geser kepada hukum yang lain seperti itu. Karena tidak sedikit yang baca itu fasayun gitu ya itu. Fasayun gitu ya. Itu jadi samar ya. Nah, kalau kita sudah tahu kan manfaatnya, oh ini izhar, fasayun ghibuna. Nah, itu ya. Jadi jelas gitu. Banyak yang terkecoh di situ. Fasayun ghibuna. Ya, gitu, Bu. Paham ya, Bu? Di antara faedahnya kita mengetahui tingkatan dari izhar itu ya. Mudah-mudahan. Jadi Baik. yang jelas
ketepatan dalam pengucapan makhrijul hurufnya gitu ya Ustadz ya. Betul, betul. Ya, iya, paham insyaallah Ustadz. Ya. Sama ini Ustadz. Ada lagi yang lain? Masilah sugro Ustadz. Masilah sugro itu kan pengecualian dua ya. Di Quran surat apa ini? Surat Al-Furqan ayat 69 sama Az-Zumar ayat 7. Itu kan kalau yang di Al-Furqan dibaca panjang itu ya Ustadz ya. Padahal tidak memenuhi syarat ya. Dibaca panjang meskipun syarat silah itu tidak terpenuhi. Nah, apakah itu ada faidah gitu? Faidah dibalik kenapa dibaca panjang gitu, terus kemudian yang yarudahu lakum dibaca pendek, syarat mat silah itu sebenarnya terpenuhi gitu. Apakah itu ada faidah tersendiri gitu Ustaz? Kenapa kok dikecualikan gitu? Ya, Allah alam sih kalau sampai saat ini Anda pribadi belum ini ya, belum terlalu mengkaji tafsir-tafsir yang lain ya. Tapi kalau tafsir-tafsir secara umum di Ibnu Katsir ataupun yang lainnya itu ya tidak terlalu mempengaruhi ya Bu ya. Ya. Tapi Allah alam kalau mungkin di beberapa tafsir yang belum sempat Anda baca barangkali di situ ada. Tapi kalau dari sisi arti secara mungkin istilahnya terjemah tafsiriyah ya Bu ya. Itu enggak terlalu bermasalah karena hinya di situ ya tetap sama domir gitu ya. Yardahu lakum juga domir juga gitu Bu. Ya. Domir hanya saja dari sisi pelafalannya saja gitu Bu. Ya pelafalannya atau dari sisi pengucapannya itu berdasarkan dari riwayat yang sampai kepada kita gitu Bu. Ya kalau di kita misalkan suatu kata di lahjah tertentu bacanya begini, di suku yang lain lahjahnya begini gitu Bu. Tapi maksudnya sama, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak atau belum Anda temukan terkait dengan apakah ada makna ya. Mungkin larinya ke tafsir ya Bu ya, maksudnya. Nah, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgent di situ. Ya. Baik, dia tetap sebagai hadomir atau kata ganti. Kata ganti orang kedua tunggal ya, dia gitu ya. Kata ganti orang pertama atau orang kedua? Kedua ya, orang kedua tunggal ya. Nah, baik, dia, pokoknya dia gitu ya. Baik, seperti itu Bu, wallahu alam. Ada lagi Bu? Halo Bu Subani, sudah jelas Bu? Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Barangkali yang ingin bertanya lagi? Jelas Ustaz, Afan ini baterainya ngedrop tinggal 5%. Oh ya. Ngeri amat tinggal 5%. Agak putus-putus jadi Ustaz, Afan. Ya, silakan. Ada lagi satu yang lain yang ingin bertanya? Dan insya Allah kita sudah selesai ya. Jadi ini pertemuan terakhir insya Allah. Insya Allah ini adalah pertemuan terakhir dari Daurah Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah ya. Jadi kalau mau bertanya silahkan dari sekarang saja. Karena insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir pembahasan Tuhfatul Atfal. Baik, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ana izin warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Bu Puji silakan Bu. Ya, silakan Bu. Apa suaranya ini putus-putus? Halo Bu. Hilang ya suaranya? Bu Nadia dengar nggak Bu? Kayaknya keluar itu orang yang tadi Ustaz Pak Bu Puji ya, nggak ada di listnya, nggak ada. Hilang lagi ya. Ya udah, koneksinya kurang bagus ya. Iya. Oke,
Yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Sudah masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, masuk lagi alhamdulillah. Silakan. Putranya. Saya mau bertanya Ustaz, di surah Al-Maidah ayat 2 itu yang amin Apa sih? itu Bentar Bu, apa Bu? Enggak jelas Bu. buat Surat Al-Maidah ayat 2 yang kata wala apa tadi? Al-Maidah ayat 2 kata apa? Yang mana? Bu Nadia dengar nggak Bu? Nggak dengar Apa Ustaz, tadi? nggak dengar. Hmm. Masya Allah. Ayat 2 yang apa ya? Anak Belum bantu Ustaz. paham ini pertanyaan. Ayat 2 kan panjang. Iya. Gimana Sat? Wala amin gitu. Seingetan tadi Bapak beliau bilang seperti itu. Bilang apa Sat? Wala amin. Itu ya? Iya. Nah, Assalamualaikum. Ah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, masih belum ketangkap Bu. Yang ditanyakan yang mana tadi? Jadi koneksinya memang agak susah. Yang wala amin amut. Wala amin. Nah, itu Apa yang banyak ditanyakan? Maksudnya apa ya? Yang ditanyakan apa ya? Kok belum bisa ketangkap ya? Bu Nadia udah nangkap belum tadi? Atau Ustaz Prasetyo nangkap lagi? Yang ditanyakan Belum. apanya ya? Belum ya? Kalau lafadznya Kurang iya, wala amin ya deh. Apa yang mau ditanyakan tadi ya? Mungkin minta dijelasin apa mat apa itu kali Ustaz. Oh gitu. Nggak Ya kalau tahu di juga. situ kan ada huruf mat. Ya. Ustaz Prasetyo nangkap lagi nggak? Ustaz? Barangkali nangkap lagi tadi. Apa yang ditanyakan? iya kemungkinan tanya tentang jenis mat Ustaz. Mat topik Kemungkinan mat ya. apa? Iya. Wala amin. Ya, amin. Khawatirnya yang ditanyakan di apa itu? La-nya, apakah A-nya? Atau min-nya ya, ketika wakaf ya. Oke, kalau la-nya sudah jelas ya, di situ ada huruf mad bertemu dengan hamzah, di lain kata tentu ya. Ya, mungkin ada sebagian nyebut, apa namanya, tabri'ah ya, tabri'ah, tapi di riwayat Hafs yang Thariq Syatibiyah tidak dikenal adanya mad tabri'ah ya. Sehingga itu kita katakan, mad munfasil ya, munfasil saja. La a. Kemudian ami ya. Nah, di situ ada hamzah ya. Kemudian ada huruf mad di situ, ada huruf mad, kemudian setelahnya ada mim yang bertasydid. Berarti ada huruf mad ya alif bertemu dengan tasydid. Maka ini kategorinya adalah mad lazim musaqqal ya kalimi atau kilmi ya sama aja. Kalimi atau kilmi ya. Nah, mungkin ditanyakan bukannya di situ ada mad badalnya? Iya, ya. Lazim badal ya barangkali ya. Tapi badal dia posisi ininya tingkatannya dia paling bawah ya. Dan kalau lazim paling kuat. Lazim itu bisa apa namanya? Menggugurkan yang di bawahnya gitu. Sehingga tidak dikenal ini kecuali dengan nama mad lazim. Ya. Badal enggak masyhur di sini ya. Walaupun a gitu ya. Nah, enggak. Demikian juga ketika lazim arid, misalkan dor, gitu ya, bidor, lazim arid. Tapi tetap dikenalnya itu mad lazim saja, nggak dikenal aridnya ketika wakaf di situ, gitu ya. Dan tidak menghasilkan kombinasi sebagaimana mad wajib mutasil dengan arid li sukun tidak, berbeda itu.
Karena lazim itu istilahnya kalau bisa kita bilang rajanya, raja itu udah nggak sebanding dengan bawahannya gitu ya. Jadi kalau sudah ada lazim pasti semuanya kalah. Ya pasti itu sudah cukup lazim saja. Ya, nah seperti itu. Mudah-mudahan itu yang ditanyakan ya, Bu Puji. Tadi mad lazim, mustaqal, kalimi, atau kilmi ya. Begitu ya Bu Puji barangkali. Tadi nggak bisa menyimak dengan baik pertanyaannya. Baik. Ada lagi yang lain barangkali? Tidak ada yang ditanyakan? Cukup ya Bu Nadia ya barangkali ya? Nggak ada yang bertanya Iya, lagi? Ustaz. Belum Ya. ada. Belum ada yang bertanya lagi. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan dan sebagai penutup ya, bahwa insya Allah nanti setelah ini mungkin kita off dulu ya dari kegiatan apa namanya kajian atau daurah. Mungkin ya sampai waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Barangkali nanti kalau ada daurah-daurah yang lain, nanti silakan ustadz-ustadzah yang ingin ikut dipersilahkan gitu ya. Kalau Markas Al-Imam Qaulun sendiri, insya Allah nanti akan terus mengadakan apa namanya program-program ya, dan insya Allah program yang akan dekat ini, tapi bukan anak ya pematerinya, karena anak nggak sempet gitu ya ngurusin semuanya gitu, jadi kadang nggak kepegang. Nah, insya Allah nanti ada daurah serial kiroat ya, daurah serial kiroat, pembahasan usul, tapi usulnya ringkas saja gitu ya. Nanti bersama Ustadz Abu Unes Yanwar Rianto ya, nanti kalau yang mau ikut silahkan ya. Insya Allah mulai tanggal 15 Februari ya. Nah, nanti pembahasan awal adalah usul faras riwayat qaulun secara ringkas ya. Jadi ringkasan pembahasan usul dan faras riwayat qaulun ya. Nanti insya Allah diadakan selama 4 hari ya. Tapi enggak 4 hari full, enggak ya. Satu pertemuannya paling 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Mungkin kalau dibilang memang cukup pembahasan itu ya, namanya juga ringkas ya. Ya, jadi pembahasan ringkas saja, pengenalan usul dan faras riwayat qaulun. Ya, seperti itu. Kalau ingin detailnya, ya tentu masuk ke program Markas yang lain, yaitu program privat. Insya Allah itu lebih detail gitu. Dan kebetulan anak pribadi memang ngajar privat juga, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang belajar qiraah yang lain ya, atau riwayat yang lain, dan biasanya diawali dengan kajian usul farasnya gitu ya. Nah, itu biasanya bisa lebih detail, dan memang kalau kalau disuruh meringkas juga nggak begitu ahli ya meringkas gitu. Khawatirnya pemahamannya nggak sempurna ya, istilah ininya mah karbitan ya, langsung jadi enggak. Tapi kita bahas pelan-pelan, kita dalami gitu ya. Mungkin kalau praktek oke lah kalau praktek ya sambil ini kan. Tapi tetap untuk usulnya biasanya kalau untuk anak pribadi lebih apa namanya, dimatangkan dulu seperti itu ya. Walaupun mungkin banyak di program-program lembaga lain yang menjanjikan ini cepat ini ya, pembahasan usul far cepat, kemudian langsung bisa praktek, bisa dengan riwayat ini langsung sab'ah, langsung asroh, ya silahkan. Itu kalau mau diikuti, insya Allah ada banyak faedahnya juga, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, ada yang modelnya ringkas seperti itu, ada pembahasan yang detail, nah, seperti itu ya. Kalau Anda mungkin modelnya agak lambat, santai gitu ya, sambil dipahami sedikit-sedikit gitu. Kalau yang biasa Anda adakan, termasuk Tuhfatul Atfal ini kan kalau mau dibuat ringkas juga bisa sebetulnya ya. Sehari gitu selesai gitu, misalkan dari pagi sampai sore bisa ya seperti itu. Ya. Tuhfah plus Jazari, ya gitu kan misalkan berapa pertemuan, misalkan 20 pertemuan udah Tuhfah, udah Jazari, bisa saja kita buat ringkas seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi Ana masih gimana gitu ya, nggak terbiasa, kok pembahasannya cepet banget ya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kita tidak menghasilkan hal itu, artinya tetap semuanya ada faedahnya. Karena terkadang apa namanya, mutiara itu terselip di antara lumpur ya. Contohnya kerang, mutiara kerang kan di antara lumpur ataupun di antara tempat-tempat ini, tapi ada mutiara seperti itu. Sehingga silahkan diikuti ya semuanya, pasti ada faedahnya semuanya. Ya. Itu perumpamaan aja, bukan berarti jelek itu enggak ya. Tapi tetap harus semuanya diikuti. Silakan ya.
perbanyak apa namanya, belajar dari guru-guru yang ada ya. Karena kita kenal juga para ulama, kalau kita baca biografi beliau, gurunya banyak ya. Al-Imam Ibnul Jazari itu gurunya banyak, ratusan gitu ya. Al-Imam Al-Bukhari gurunya sampai berapa? 1080 guru ya, Masya Allah. Kita kalah masih ya. Nah, jadi perbanyak ya belajar kepada para guru, sehingga kalau kalau anak pribadi, karena pengalaman anak juga belajar ke berbagai guru gitu ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan itu. Maka ketika ada yang belajar ke anak sebagai murid atau sebagai peserta ya, biasanya disebut sebagai peserta, kemudian belajar ke ustadz yang lain, itu sangat sangat anak apresiasi gitu ya. Artinya, dia nggak akan taklid itu ya. Beda dengan orang yang belajarnya hanya 1, 2 guru saja, biasanya lebih potensial untuk fanatiknya gitu. Artinya guru saya udah paling benar begini begini gini ya. Nah, belum belum mencoba guru yang lain gitu ya. Dan apa namanya? Memang tetap sih kalau kita apa guru yang berpengaruh tetap ada gitu ya, tetap ada, tapi kita jangan sampai mengesampingkan guru-guru yang lain gitu ya. Selama bisa diambil faedahnya kita ambil ya, dan selama kita cocok ya kita ambil ya, seperti itu. Baik, jadi tidak tidak, menyempitkan diri dengan, udah belajarnya sama saya ini aja lah, satu gitu misalkan, atau kepada ustadz ini saja satu, tidak ya. Tapi belajarlah kepada banyak guru ya, kepada banyak guru. Kalau kita kenal, Imam Bukhari pun belajar kepada, masyayikh atau ulama yang tasyayyu ya, yang dituduh Syiah misalkan gitu ya, ataupun yang, macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi ternyata beliau ambil ya, dari situ kita kita lihat ya, seperti itu. Walaupun tentu, tetap ada prinsip ya, tetap ada prinsip. Artinya pegangan kita ini gitu ya, harus punya prinsip seperti itu ya. Sehingga ketika belajar kepada yang lain itu sebagai tambahan wawasan, sehingga kita tidak sempit gitu ya. Kalau istilah sekarang itu harus banyak piknik lah gitu ya. Kalau biasanya orang yang, fanatik itu ya karena kurang piknik biasanya ya. Fanatik karena kurang piknik, nah gitu ya. Supaya nggak fanatik harus banyak piknik, nah gitu ya. Itu istilahnya saja ya. Baik, seperti itu. Jadi kita bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan, bijak karena wawasan yang sudah kita dapatkan banyak, seperti itu ya. Termasuk anak pun, menganjurkan kepada semua yang, sudah belajar ke anak termasuk di sini juga, silakan perbanyak belajar dan alhamdulillah, saat ini, sarananya sudah dimudahkan ya. Nah, sarananya sudah dimudahkan sehingga mau belajar ke berbagai guru lebih lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sebagian peserta anak anak lihat juga ada yang sudah belajarnya ke banyak guru ya. Nah, itu bukan bukan berarti apa namanya, ini disebut terus nggak boleh, bukan. Justru kebalikan, justru anak sangat mengapresiasi dan bagi yang belum banyak guru, anak dorong supaya belajar kepada banyak guru ya. Nah, seperti itu. Kalau bisa hadir langsung itu lebih baik. Ya, kalau tidak bisa karena kondisi sekarang memang masih agak sulit, ya minimal online ya. Ambil faedahnya sebanyak-banyaknya, baik dari para masyayikh ataupun para para asatidz atau para kiai, para ajengan yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat silahkan ambil. Ya, sampai sekarang anak pun masih terus belajar ya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar ya. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama ya. Belajar itu seterusnya. Ya, cuman mungkin modelnya saja yang berbeda-beda ya, atau levelnya aja tingkatannya yang berbeda-beda, seperti itu. Baik ya, mudah-mudahan, yang sedikit ini bisa diambil faedahnya. Kalau, hal-hal yang lain yang perlu dibicarakan, mungkin karena di sini mungkin apa namanya, segan gitu ya mau ngomong atau malu barangkali ya boleh nanti silakan japrik ya, kanan nanti terkait dengan, hal-hal yang mungkin belum belum jelas ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan, ada waktu untuk membalas, segera dibalas, kalau enggak ya mohon bersabar, kalau kelamaan nggak dibalas biasanya kelupaan gitu. Nah, silakan ditanyakan lagi, mudah-mudahan sabar ya. Nah, seperti itu kan, karena sekarang masih banyak yang dipegang gitu ya. Ini sudah mulai sedikit agak mengurangi, sekarang lagi nyari asisten supaya kalau ini nggak terlalu apa ya, pegangnya nggak terlalu banyak, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya, karena ternyata nggak kerasa ya, Markas Imam Qaulun juga, programnya sudah banyak, personilnya sudah banyak, ya tapi yang ngurus masih 1 orang saja nih ya.
anak sendiri ya, yang kadang-kadang dipanggilnya apalah macam-macam itu ya, multi lakop ya kalau bisa dibilang kan. Kadang-kadang dipanggil apa, ada yang panggil Masya Allah, ada panggil segala, ada panggil Ustadz gitu kan, ada panggil Ustadzah juga ada, panggil Mbak, panggil Mas ya, panggil Kakak juga ada, Masya Allah ya. Karena emang anak tuh ya megang semuanya. Makanya kata sebagian itu, Ustadz di ini dong, apa namanya, dibantu sama yang lain ya. Gitu. Nah, sementara masih masih apa namanya, ngerekrut ya, hasil rekrutmen apa namanya, orang-orang supaya nanti bisa terbagi gitu ya. Sehingga nanti anak itu nggak banyak panggilan. Walaupun sebenarnya jadi hiburan juga kalau buat anak ya, anak dipanggil Mbak gitu kan, pengen ketawa sendiri sih kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa lah, panggilnya Mbak gitu kan. Emang kalau kontak anak sendiri kan nggak ada nama ya, profil juga nggak ada gitu ya, sehingga orang panggilnya apa gitu ya. Kadang-kadang dipanggil semua ustadz, ustadzah, disatuin gitu. Saya ingin daftar ini gitu. Ustadz, ustadzah, ya, berapa orang gitu yang panggilnya. Baik. Mungkin sebagian juga ngalamin ya ketika nanya gitu. Karena sebagian peserta juga ada yang, Ustadz, Ana pengen belajar sama ini gitu kan. Ustadz Abu Iban yang mana ya gitu. Ana sendiri lah kok. Ya, atau ada yang Mbak, saya pengen belajar sama Ustadz Abu Iban gitu. Yang mana ya kontaknya, yang inilah. Berarti saya salah nyebutnya Mbak. Ada. Baik. Ya itu sekilas saja ya. Nah, insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan bisa lebih terstruktur dengan baik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya mohon doanya sehingga nanti program-program di Markas Imam Qaulun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi seluruh kaum muslimin biidznillah ta'ala. Baik, dengan ini kita cukupkan ya terkait pembahasan Dauratul Fathul Atfal ini. Hal-hal lain silakan boleh Japri dan seperti tadi ya. Nanti bisa kita follow up untuk berikutnya ya. Bismillah ta'ala. Baik, Ana ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya, khususnya Bu Nadia ya Bu ya. Ya peserta juga sekaligus sebagai operator juga ya. Kemudian Bu Murni juga walaupun nggak hadir ya sudah membantu juga terselenggaranya acara ini. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang nggak mungkin disebutkan satu persatu ya. Ya kita ucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Syukran Ustaz. Apaan?